Setiap pemimpin di Nusantara, mulai dari zaman raja-raja dahulu, selalu dihubung-hubungkan dengan kekuatan mistik, yang menyertai kehidupan pribadinya. Karena sang raja bersangkutan mempunyai kekuatan gaib yang merasuk ke dalam tubuhnya, orang atau masyarakat mengenal sebagai kesaktian atau Aji Jaya Kawijayan. Selain kekuatan-kekuatan atau kesaktian gaib dan ilmu Jaya Kawijayan, seorang pemimpin atau raja, memiliki pusaka atau benda bertuah, atau benda sakti. Tak terkecuali para pemimpin di negeri kita Indonesia. Banyak diyakini masyarakat, jika para presiden-presiden kita, mulai dari Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, sampai Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Mereka mempunyai kesaktian dan kekuatan mistik yang tak biasa. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah kesaktian dan kekuatan mistik dari 3 presiden kita yang paling viral dan melekat pada masyarakat. Pertama, Presiden Soekarno. Beliau adalah salah seorang presiden pertama RI yang sangat harismatik, berwibawa, disegani dan dihormati oleh para pemimpin-pemimpin dunia, tak terkecuali oleh seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa dari fotonya yang resmi, Insinyur Soekarno selalu terlihat memegang sebuah senjata tradisional Jawa, berupa sebilah keris. Paranormal dan ahli perkerisan menyebutnya sebagai keris Kiai Sangkelat. Keris Kiai Sangkelat adalah sebilah keris sakti bertuah buatan Empu Supa, adik ipar dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliaulah pemilik pertama Kiai Sangkelat, kemudian diberikan kepada Sultan Hadiwijaya, atau sering disebut Jaka Tingkir, dari Kerajaan Demak. Selanjutnya menjadi Piandel turun-temurun, yang masih keturunan Majapahit. Pada peristiwa Cikini, tanggal 30 November tahun 1957, ledakan granat yang ditujukan untuk membunuh Presiden Soekarno, ternyata Bung Karno masih tetap selamat, tidak mengalami lecet sedikit pun juga. Percobaan pembunuhan juga pernah terjadi ketika Bung Karno sedang melaksanakan salat Idul Adha di lapangan Istana Negara. Beliau ditembak dengan pistol dari jarak 3 saf berkali-kali, tetapi tembakannya satu pun tidak ada yang mengenai Bung Karno, semua melenceng mengenai orang lain. Percobaan pembunuhan Bung Karno pada tanggal 9 Maret tahun 1960, ketika itu Presiden Soekarno sedang sarapan pagi, tiba-tiba sebuah pesawat MiG-17, terbang rendah, sambil meluncurkan roket dari udara ke darat, tepat mengenai Istana Merdeka. Anehnya, ruangan meja makan hancur, tetapi Bung Karno tetap selamat. Serangan mortir oleh gerombolan Kahar Muzakar di Makassar, pelemparan granat di Jalan Cendrawasih Makassar, pelemparan granat di Bogor, semuanya tidak ada yang dapat mencederai Bung Karno, selalu melenceng dari sasaran. Dan mungkin masih banyak lagi kesaktian-kesaktian Bung Karno yang tak kita ketahui. Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, semasa remajanya sangat menyukai laku prihatin, atau tapa brata. Tempat yang disukainya adalah di muara sungai, atau di tempat-tempat keramat lainnya. Kesukaan Soeharto dalam laku tapa brata, karena pengaruh ajaran-ajaran kebatinan yang berasal dari guru-gurunya. Semasa beliau menjadi Presiden RI, tidak pernah lepas dengan melakukan olah kebatinan, dengan guru-guru spiritualnya, baik secara langsung maupun hanya berhubungan batiniah. Tidak kurang dari 50 orang guru, oleh Soeharto dijadikan tameng kebatinan untuk melanggengkan kekuasaannya. Antara lain adalah Sujono Humardani. Selain sebagai penasehat spiritual, ia pun merangkap sebagai penasehat pemerintahan Soeharto. Berdua mendirikan Padepokan Kebatinan, Jambe Pitu, di Gunung Selok Cilacap. Guru Soeharto yang mempunyai kekuatan melihat jauh ke depan adalah Romo Marto Pangarso. Lokasi Padepokan Kebatinannya dipusatkan di Gunung Serandil, Cilacap. Pada praktek lelaku, syarat terkabulnya permintaan apabila dalam semedinya sudah dirawuhi, atau didatangi, Semar Badranaya. Guru Soeharto, yang memiliki kekuatan atau kesaktian linui, dan menghasilkan kesaktian yang berupa ilmu kekebalan adalah Ki Danundria. Dia dikenal memiliki berbagai ilmu kebal warisan Sultan Trenggana, berupa Aji Lembu Sekilan. Memang, Aji Lembu Sekilan sangat ampuh ketika serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Pak Harto diberondong senapan mesin, tetapi tak satu pun peluru yang dapat melukainya. Ada lagi yang dimiliki Pak Harto berupa Aji Simbar Intan. Ketika serangan umum tanggal 1 Maret anak buahnya sudah dipesan, jika serangan pihak lawan berasal dari sebelah utara atau selatan, anak buahnya agar pindah ke sebelah kanan Pak Harto. Sedang bila serangan datang dari sebelah timur atau barat, anak buahnya agar pindah ke sebelah kiri Pak Harto. Dan benar yang mematuhi, dialah yang selamat. Ada yang nekat, entah sengaja atau tidak percaya akan pesan komandannya, ketika aba-aba agar pindah ke kanannya Pak Harto,
Si Kopral tetap saja ada di sebelah kiri. Akhirnya tertembak oleh musuh, untung hanya tertembak di kakinya. 3. Presiden Joko Widodo, atau sering disebut Jokowi. Bapak Joko Widodo. Beliau dikenal bukan sebagai orang yang suka jimat atau pernak-pernik. Di pergelangan tangannya tidak ada gelang, tidak memakai jam tangan, di jarinya tidak ada cincin, di dadanya tidak ada kalung dan sejenisnya, tidak menggunakan ikat pinggang yang aneh-aneh. Namun di sela-sela kerjanya, tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Malam hari bangun untuk salat malam, Joko Widodo lebih senang memasrahkan jiwa raganya kepada Sang Maha Pencipta. Beliau kerap mampir ke masjid, atau musola untuk menunaikan ibadah 5 waktu. Perlu diketahui, yang jadi guru spiritual Bapak Joko Widodo, tidak lain adalah ibu kandung beliau sendiri, ibu yang sangat dihormatinya. Mantra yang beliau baca adalah doanya Nabi Musa alaihi salam. Nah sekarang bicara soal jimat, bendanya selalu beliau bawa dan disimpan di mobilnya. Apabila beliau merasa tidak enak badan jimat itu baru dikeluarkannya, yaitu berupa minyak kayu putih dan jamu, untuk seger waras kembali bekerja keras. Memang ada sesekali kejadian yang membuat beliau heran sendiri. Ketika beliau masih menjabat sebagai wali kota Solo, ketika menghadiri sebuah acara di kampung, stafnya menelpon Bapak Joko Widodo. Ada yang menunggu beliau di garasi. Bapak agar segera datang. Penting, ada orang kesurupan. Akhirnya Pak Joko Widodo mendatangi orang tersebut agak bercampur heran. Masa si wali kota disuruh nyembuhin orang kesurupan? Bapak Jokowi segera masuk ke dalam rumah mengambil es batu dari kulkas. Kemudian diusapkanlah ke wajah orang tersebut. Dan ternyata sembuh, ajaib, gumamnya. Rupanya peristiwa serupa terulang. Ketika Bapak Joko Widodo diminta oleh seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, yang sedang menderita sakit panas. Dan Bapak Joko Widodo dengan telapak tangannya, mengusap kepala anak tersebut sambil berkata, "Sudah, sembuh ya." Besoknya Jokowi meminta ajudannya untuk mengecek anak itu, dan ternyata, subhanallah, Allah Maha Besar, ternyata anak tersebut sudah sembuh seperti sedia kala. Itulah sedikit gambaran tentang kesaktian mistik, jimat, Aji Kawijayan, dan guru spiritual dari 3 presiden kita yang paling viral. Namun semua itu tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita yakini dan imani hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benda-benda sakti atau hal-hal lain.